Perumpamaan ini adalah salah satu perumpamaan pada minggu terakhir Yesus sebelum disalib. Perumpamaan ini sangat jelas ditujukan bagi para pemuka agama saat itu dan juga bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah. Karena dalam perumpamaan perjamuan kawin, sang raja yang adalah Allah mengundang orang-orang pilihan untuk masuk perjamuan kawin. Karena ini bukan perjamuan kawin biasa, tapi perjamuan kawin bagi putranya, yaitu Yesus Kristus dan gerejanya. Mereka yang diundang adalah bangsa Israel, karena jelas mereka adalah umat pilihan Allah. Hamba-hamba disuruh memanggil mereka yang diundang. Para hamba ini adalah nabi-nabi utusan Allah. Tapi ternyata orang-orang yang diundang ini tidak mengindahkan undangan hamba-hamba raja. Untuk kedua kalinya, raja mengirim lagi hamba-hambanya yang lain. Kali ini mereka membawa pesan bahwa hidangan telah siap. Tapi lagi-lagi orang-orang undangan sama sekali tidak mengindahkan undangan perjamuan kawin tadi. Bahkan ada hamba-hamba yang dibunuh. Mendengar itu, raja murka dan membinasakan kota tadi. Perumpamaan ini bercerita tentang nabi-nabi yang diutus Allah untuk membawa bangsa Israel masuk dalam kerajaan surga. Tapi bukannya mereka bertobat dan mengikuti perkataan nabi-nabi, mereka malah tidak memperdulikan dan kembali pada kesibukannya sendiri di dunia. Yang parahnya lagi, ada pemuka agama yang tidak mau ditegur dan justru membunuh mereka. Maka Allah sendiri yang akan menumpahkan murkanya pada mereka. Perumpamaan ini tidak berhenti sampai di sini, karena selanjutnya raja menyuruh hamba-hambanya lagi untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan dan mengundang siapa saja yang dijumpai untuk masuk pesta perjamuan kawin. Dan yang menarik, ruangan pesta tadi penuh dengan orang baik juga orang jahat. Tapi justru sang raja menunjuk seseorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Dan raja bertanya, mengapa bisa dia masuk tanpa mengenakan pakaian pesta? Lalu langsung mencampakkan orang itu ke dalam neraka. Di akhir perumpamaan, Yesus dengan tegas berkata bahwa banyak orang yang akan dipanggil, tapi sedikit yang akan dipilih. Konteks perumpamaan ini adalah tentang hari-hari terakhir. Di hari-hari terakhir Yesus mengajarkan juga apa yang akan terjadi pada orang-orang di dunia pada hari-hari terakhir. Dan pesta perkawinan anak raja yang dimaksud adalah pesta perkawinan Kristus dan gerejanya, karena ini adalah pesta perkawinan putra mahkota, yaitu Yesus. Tentu ini adalah pesta yang sangat penting, dan raja, yaitu Bapa, ingin orang-orang terpilih dari kaum bangsawan tidak melewatkan pesta ini. Orang-orang pilihan yang diundang adalah bangsa Israel, umat pilihan Allah. Hamba adalah para nabi, nabi-nabi yang mengundang masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi justru disiksa bahkan dibunuh. Lalu orang-orang di persimpangan jalan adalah bangsa-bangsa lain. Atau dengan kata lain, saat hamba-hamba pergi ke persimpangan jalan adalah masa kasih karunia bagi orang-orang non-Yahudi, yaitu kita. Pakaian pesta menyembunyikan status mereka di dunia. Raja mengangkat derajat mereka dari orang biasa menjadi bangsawan, tamu undangan. Itu sebabnya raja sangat marah kepada orang yang tidak mau mengenakan pesta, karena bisa dibilang orang ini tidak tahu diri. Seharusnya dia itu tidak layak diundang, merupakan rakyat biasa, lalu mendapatkan kemurahan untuk ikut pesta, tapi justru seenaknya sendiri dengan tidak menghargai pesta Yesus Kristus, atau dengan kata lain, tidak menghormati raja yang mengadakan pesta untuk putranya. Mengenakan pakaian pesta adalah bukti seseorang mengikut Kristus. Dalam aplikasinya, pakaian pesta artinya adalah apakah kita mau meninggalkan status kita yang lama sebagai manusia berdosa dan menggantinya dengan manusia baru yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Semuanya adalah kasih karunia dari Allah, karena kita yang awalnya tidak diundang justru dipanggil masuk ke dalam kerajaan surga, bahkan diberi pakaian pesta. Di dalam kerajaan surga tidak ada yang namanya keinginan daging, yang ada hanya buah Roh Kudus. Kita tidak mungkin masuk surga dengan membawa manusia lama kita. Jika seseorang bersikeras berkata mengikut Kristus tapi masih mengenakan manusia lamanya, Bapa di surga yang akan mencampakkannya ke dalam api.